Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, dan khususnya bagi adik-adik SD Kristen Elim. Ini hari sudah tanggal 15 September, waktu begitu cepat berlalu. Nah, jadi kita terus mempergunakan waktu ini untuk datang di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita terlebih dahulu, seperti biasanya kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita merenungkannya, sehingga pada hari ini adalah hari untuk kita mempermuliakan nama Tuhan Allah. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Sama kita nyanyikan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur, ingin bertumbuh subur dan lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong, memimpin kami, menyertai kami, memelihara kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Sekarang kami mau memulai dengan aktivitas kami, tetapi terlebih dahulu kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk memimpin kehidupan kami, untuk kami bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Kakak ulangi sekali lagi. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama lah. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyinggir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, adik-adik, jadi inti dari pembacaan kita ada pada ayatnya yang terakhir, bahwa maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata,
orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan memuliakan Allah Israel. Jadi semua yang Tuhan lakukan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Nah, jadi adik-adik, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan bahwa perempuan Kanaan yang percaya. Nah, kakak mau sampaikan kepada kalian siapa itu orang perempuan Kanaan dan siapa itu orang Yahudi. Jadi orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang yang di luar daripada bangsa Yahudi. Nah, jadi ada ayat juga dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat 22, di situ berkata bahwa keselamatan timbul dari bangsa Yahudi. Nah, apa maksud semuanya ini? Apa maksud ayat yang apa maksud kakak berbicara seperti ini? Karena keselamatan itu timbul dari bangsa Yahudi. Tuhan kita Yesus lahir dari bangsa Yahudi, sehingga keselamatan itu menjurus ke semua bangsa, sehingga pada saat ini kita bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang di luar daripada bangsa Yahudi, di luar daripada keturunan Abraham. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus, dia bisa mendapat mujizat daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Mungkin dalam kehidupannya dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang bercerita kepada perempuan Kanaan ini tentang keajaiban Tuhan Yesus kepadanya, sehingga dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia menunggu saatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, di situ terdapat perempuan Samaria, dan itu kesempatan untuk dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia datang kepada Yesus dengan iman. Jadi tugas kita adik-adik, kita memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang, sehingga orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu, sehingga mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita datang dalam doa, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita datang dalam doa, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi tugas kita untuk menceritakan kepada siapa saja tentang Tuhan Yesus. Karena perempuan Kanaan ini mungkin dia mendengar tentang Tuhan Yesus, keajaiban yang telah Tuhan perbuat. Jadi ketika dia mendengar, dia menunggu waktu saatnya untuk dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi pesan untuk kita saat ini adalah ketika kita mendengar tentang Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini dengan anaknya yang sakit, dia tidak bisa datang kepada siapa-siapa. Waktu itu banyak sekali dokter, tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan anak daripada perempuan Kanaan ini. Jadi sebagai awal kita melakukan aktivitas kita sudah merenungkan bagaimana kita harus memberitahukan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita harus memberitahukan tentang keajaiban yang sudah kita ketahui tentang Tuhan Yesus. Nah, itu yang sebagai permulaan kita untuk melakukan aktivitas kita merenungkan dulu kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap aktivitas kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah di hari ini hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Allah. Juga kami berdoa secara khusus buat guru-guru SD Kristen Elim yang mengambil bagian dalam mengajar anak-anak. Biarlah dengan kesabaran, kerendahan hati, dengan kesungguhan
bersandar pada Tuhan untuk mengajar anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, seluruh aspek daripada kehidupan guru-guru SD Kristen Elim kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga tidak lupa kami bawa Ibu Susi ke dalam tangan Tuhan, dalam pemulihannya biarlah Tuhan pulihkan Ibu Susi lebih pulih lagi daripada yang semula. Kami serahkan Ibu Susi, kehidupan Ibu Susi sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, membimbing hamba-Mu menuju pada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang sebagai ucapan syukur kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat, tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati.